Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Tentunya kita semua yang hadir di sini akan senantiasa mendoakan Bapak dan Ibu agar perjalanan umroh dan hajinya membawa keberkahan, sehat walafiat, diberikan kemudahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keselamatan hingga kembali lagi ke tanah air berkumpul dengan keluarga. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya sebagai MC mewakili jamaah yang calon jamaah umroh dan haji menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahibul bait Bapak Habibullah Afkom. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Tetap beliau istiqomah dalam selalu ingin membantu jamaah-jamaah yang rindu Baitullah. Acara selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mauhijah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Wahab. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam tahun ini dan tahun akan datang insya Allah berangkat umrah. Giran amin kenceng. Amin itu jawab amin boleh jawab boleh enggak, tapi salam wajib jawab. Yang masih tersisa snacknya dimakan dulu biar jawab salam semangat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna fil hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hajjal bait wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja dzunubahu kayawma waladatu ummuh aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para guru, para asatidz dan tokoh masyarakat, ayah bunda para orang tua saya, serta para tamu undangan walimatus safar, keluarga besar pimpinan dari Al-Mukarram Habibul Afkham, serta terkhusus para jamaah umrah dan haji yang mudah-mudahan perkumpulan kita di sini menjadi wasilah agar Allah selalu beri kesehatan wal afiat untuk diri kita, terkhusus mereka para jamaah umrah dan haji yang tahun ini akan berangkat menunaikan ibadah haji dan umrahnya. Allah jadikan kegiatan atau ibadah tersebut menjadi haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah, yang dapat membawa perubahan di dalam ibadah dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang menghubungi saya sekaligus MC pada siang hari ini, yaitu Ibu Ani, wabil khusus Ketua Panitia Penyelenggara, yaitu Bapak Heru dan Ibu Nur Hidayati. Betul ya Bu? Yang mudah-mudahan
kegiatan apapun yang beliau keluarkan senantiasa Allah balas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat, bapak hadirin, serta saudara-saudari yang saya muliakan. Bicara ibadah haji dan umrah ini nggak jauh beda dengan meninggal atau wafatnya seseorang. Nggak jauh beda. Bedanya tipis. Kalau orang wafat atau orang meninggal itu disolatin, dikuburin. Persamaannya di mana? Diantar, disambut, didoain. Dan ibadah yang paling beda yaitu ibadah haji, ibadah umrah. Belum menunaikan ibadah tersebut udah minta doa. Kalau sholat, selesai sholat baru kita mohon sama Allah, ya Allah, terimalah ibadah sholat saya. Puasa demikian, zakat demikian. Tapi haji sebelum berangkat minta doa, bukan hanya pribadi tapi sama orang-orang sekitar, sama karib kerabat, agar haji dan umrah yang ditunaikan menjadi haji yang makbul, haji yang mabrur. Ini perbedaannya. Oleh karenanya di negara kita ini dengan tidak jauh bedanya dengan kematian, maka ada tradisi di negara kita, yaitu sebelum berangkat ibadah haji, sebelum berangkat ibadah umrah, biasanya mengadakan walimatus safar. Fungsinya apa? Ngumpulin. Selain minta doa sama para tamu undangan, tapi apa? Mengumpulkan para tetangga, karib kerabat, saudara, dan lain sebagainya. Teman pergaulannya pun diundang. Di kesempatan itu adalah kesempatan yang mulia untuk saling memaafkan. Ya, ini kebanyakan itu orang yang mau berangkat ngundang. Selesai acara atau pas lagi acara, mohon maaf, mohon doa agar Allah beri ini, beri ini, beri ini, beri ini, dan lain sebagainya. Dikumpulin. Nah, acara seperti ini baik jika memang kita mampu. Kalau nggak mampu ya udah, zaman udah canggih, cukup kirim ke grup. Di HP tuh banyak grup, kirimin saya mau berangkat, mohon maaf, mohon keredoan dan mohon ikhlasnya, dan mohon doa. Kirim itu ke grup. Ya. Nah, ini adalah ibadah yang paling beda dengan ibadah-ibadah lain. Kenapa demikian? Maka ibadah haji ini disebut sebagai ibadah penyempurna dari segala ibadah. Syaratnya pun agak sedikit berat. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu, maka mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tersebut. Kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Dan di dalam kitab fikih dikatakan di sana mampu bukan hanya mampu pergi, mampu fisik, sehat apa enggak, mampu uang untuk berangkatnya, uang untuk orang yang ditinggalkannya. Jadi kalau berangkat mampu, punya uang untuk berangkat, beli tiket, ngurus semua, paspor, visa dan lain sebagainya, tapi keluarga yang ditinggalkan itu nggak ditinggalin duit, itu termasuk nggak kewajiban, nggak wajib, nggak boleh berangkat. Suaminya berangkat, istrinya nggak ditinggalin duit sama anaknya. Apa kata istri? Saya nggak redo. Ayah berangkat, saya nggak redo. Kenapa? Ayah enak ibadah haji menyempurnakan rukun Islam, tapi saya mau makan bagaimana? Maka keberangkatan ayah tersebut belum menunaikan ibadah haji dan umrohnya saja sudah mardudatun, mardud, tertolak.
Kemudian mampu apa? Mampu menguasai ilmu terkait dengan bagaimana tata cara ibadah haji dan umrah. Duit ada buat berangkat maupun buat yang ditinggalkan, tapi ilmu nggak ada. Jangan harap hajinya mabrur. Jangan harap umrahnya mabrurah. Makanya mereka pimpinan-pimpinan travel itu mengadakan manasik bagi mereka yang ingin berangkat umrah atau haji, agar mereka yang berangkat siap. Karena Bu, pimpinan itu terkadang maunya sendiri, nggak mau tuh urusan jamaah, bodoh amatan. Yang penting saya teriak-teriak ngarahin. Lah kita yang belakang, Masya Allah, apa yang dikata ya? Pimpinan baca doa, tapi nggak mikirin tuh jamaah. Nah, walhal bagaimana jamaah yang begini? Ilmu kagak ada di dalam hatinya. Ya Allah, diterima apa kagak ya? Diterima apa kagak ya? Pokoknya saya bagaimana pimpinan dah. Pimpinan tawaf, muter di Ka'bah, saya tawaf. Pimpinan lari, jalan di sa'i antara sa'i Safa dan Marwah, saya ikutin. Pimpinan istirahat, saya istirahat. Pimpinan ke hotel, saya ke hotel. Pimpinan belanja, saya belanja. Pokoknya bagaimana pimpinan dah. Ini orang yang gak ada ilmu. Nah, minimal orang yang mau berangkat ibadah haji dan umrah harus menguasai ilmu bagaimana syarat sah diterimanya ibadah haji dan umrah. Ini kalau dibahas ini agak panjang, agak lama. Minimal kalau mau umroh tuh lebih gampang. Ya, lebih gampang. Namun niat yang paling awal adalah perbaiki niat ibu sebelum berangkat. Pak, perbaiki niat sebelum berangkat. Jangan tujuannya ingin mendapatkan titel haji. Jangan ingin niatnya mendapatkan titel hajah. Lepaskan semua kesombongan, keangkuhan yang ada dalam diri kita. Saya kesana ingin ibadah. Saya kesana ingin ibadah. Dah gitu aja. Urusan sehat ntar belakangan. Ya, belum berangkat aja kaki udah sakit. Gimana enti di sana? Nggak usah mikirin dah. Belum berangkat udah minta tolong sama pimpinan. Pak Ustadz, nanti di sana ada kursi roda gagak? Nyampe sana otomatis pakai tuh kursi roda. Karena niat di awal sudah kurang baik. Ibadah haji dan umrah itu ibadah panggilan Bapak Ibu. Kalau Allah manggil siapapun mereka, yang punya duit kah, yang tidak punya duit, berangkat. Nggak kayak sholat, nggak kayak puasa, panggilan. Berapa banyak tetangga kita, saudara kita, duitnya melimpah, bisa keluar negeri, tapi nggak bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita yang nggak punya uang untuk kehidupan sehari-harinya, ia tidak mencukupi, tapi ia bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Karena ibadah haji itu adalah panggilan Allah. Makanya saya kadang-kadang memberikan nasihat atau masukan. Kalau saya ngasih nasihat nggak pantas, saya ngasih masukan kepada mereka yang udah daftar haji. Ya Allah Pak Ustadz, kalau sekarang saya daftar ini mungkin 30 tahun lagi bisa berangkat. Insya Allah dicatat tuh. Daftar aja udah. Urusan berangkat nggak ada. Saya kasih contoh diri saya ibu. Alhamdulillah, tahaddutsu bi nikmatillah. Saya itu store haji 2009. Yang kemungkinan menurut catatan insya Allah 2003 atau 2009. Saya store haji 2009. Yang kemungkinan 2015 bakal berangkat. Tapi alhamdulillah 2011 saya berangkat.
panggilan Allah udah mau. Nggak ada yang bisa menghalangi. Siapa yang Allah panggil? Mereka yang selalu memohon sama Allah. Ya Allah, saya duit nggak punya. Jangankan buat ibadah haji umroh. Kadang-kadang buat beli kain sarung buat lebarannya, kadang-kadang saya masih mikir 2 kali. Orang-orang baju lebarannya 4, saya 2 aja masih mikir. Gimana mau ibadah haji sama umroh? Tapi Engkau maha kuasa ya Allah. Siapapun, jika Engkau berkehendak, maka tidak ada yang menghalangi kehendak-Mu ya Rabb. Saya ingin menunaikan ibadah haji dan umroh dari bagaimanapun caranya ya Allah. Tuh. Ada suatu cerita candaan ini. Jangan dihoin, jangan dicari di Google. Bener nggak ceritanya nih? Jangan. Ada orang nggak mampu, Bu. Udah sepuh, usia 60. Dia minta sama Allah. Dari mulai usia 25 pengen banget ibadah haji. Terus dia minta, habis sholat dia minta, habis sholat dia minta. Suatu ketika ini orang rajin ibadah, rajin berangkat ke musola, rajin berangkat ke masjid. Suatu ketika dia mau ibadah sholat Jumat, berangkat tuh ke masjid agak jauhan sedikit. Yang menempuh masjid tersebut dengan cara apa? Nyebrang jalan besar. Pulang serempet. Alhamdulillah yang nyerempet, yang nabrak ini mau bertanggung jawab. Dibawalah itu bapak-bapak ke rumah sakit, diurus semua. Ketika orang tua ini berada di rumah sakit, ini yang menyerempet, yang menabrak nyari informasi. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Ada yang ngasih, ya Allah, mungkin dia rajin ibadah, jadi yang nabrak pun masih mau tanggung jawab. Kalau seandainya dia nggak rajin ibadah, mungkin ditinggalin tuh. Allah nolongin dia. Kena musibah tapi masih ada yang mau bertanggung jawab. Selesai sembuh, sehat walafiat, ditanya, Bapak, atas kekhilafan saya, sekarang saya pengen dengar apa yang pengen Bapak dari satu hal kenikmatan dunia dan lain sebagainya. Insya Allah kalau saya sanggup, saya akan berangkatkan atau tunaikan. Itu bapak nyebut, saya dari dulu pengen banget ibadah haji. Akhirnya, baik bapak, besok anak bapak datang ke rumah saya, kita urus berdua. Gak lama, tahun besoknya berangkat. Tuh kalau Allah punya mau. Jalannya keserempet dulu, ketabrak dulu. Makanya ibu kalau mau berangkat duit kagak ada. Duit kagak ada. Udah gampang. Bapak mau berangkat gampang, caranya banyak. Ya, cari masjid yang agak jauh tuh. Ya. Mobil lewat, diem aja di situ. Berangkat, mati. Ya, naudzubillah ya Allah. Artinya bagaimana Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian? Ini ibadah Allah punya keinginan. Makanya ketika diundang, jaga sikap kita. Sebagaimana kita diundang oleh mereka tuan-tuan rumah yang ada atau yang tinggal di dekat lingkungan kita. Kita Bu, kalau punya tamu, Masya Allah, toples dibolak balik. Mintanya nggak karuan. Ya, ini punya tamu, kira-kira si penerima tamu bagaimana? Tuan rumah bagaimana? Oh, besok-besok kalau dia kemari gua kagak kasih lagi. Ibu ya, Pak. Nah begitu juga Allah punya keinginan kita ditarik nih diri kita bisa menunaikan ibadah haji, termasuk golongan orang yang ingin bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Jaga sikap itu, pasang niat yang pertama. Sesuatu hal yang kita tidak inginkan jangan terbayang nih di benak pikiran kita. Kenapa? Allah punya mau. Kalau Allah punya mau, insya Allah Allah kasih kemudahan. Yang penting jaga. Kata Allah, fala rafata wala fusuqa wala jida. Jaga itu. Ya. Ini niat sebelum kita ihram, kita niat dulu perbagus. Ya Allah, saya orang yang nggak mampu, kuatin ya Allah nanti di sana. Ya Allah, saya punya penyakit bengek. Tiap jam ngisap atau nyemprot. Kuatin saya ya Allah nanti di sana.
Ya Allah, saya berangkat ke masjid, ke musola aja dituntun. Bagaimana nanti di sana? Ya Allah, kuatin saya di sana. Tuh. Jangan niat nanti saya habis ini banyak duit banyak, mau belanja nanti saya emas di sono cakep-cakep. Ya, mau belanja baju, mau belanja ini, belanja mah di Tanah Abang banyak, Bu. Udah nggak usah ngurusin belanja. Ya, apa tamu banyak ini korma kalau tamu nih. Tamu datang, kita baru pulang umroh. Kita baru pulang haji, tamu nyobain korma. Ini korma sono, korma sini. Agak ada nanya. Makan aja. Kalau ada nanya, korma sini. Kalau nggak mau, nggak usah makan. Gituin aja udah. Ini zam-zam sono, zam-zam sini. Ada nggak begitu? Kagak ada. Pok ini zam-zamnya ada lagi, cuma gelas kecil doang. Paling gitu. Padahal kita beli zam-zam di mana? Tanah Abang. Udah di sana nggak usah belanja udah. Kalau mau mendapatkan keberkahan belanja walaupun sedikit. Pak, Bu, saya ajarin. Saya dari guru saya nih. Kalau berangkat ke Tanah Suci, belanja walaupun sedikit. Korma setengah kilo. Deh, gitu aja dah. Yang Ajwa 1, yang Madinah 1. Dah. Air bawa sebotol. Dilibet tuh pakai apa? Lakban, masukin ke baju umroh, taruh di koper, aman insya Allah. Oh. Ini kadang-kadang kita ditakutin, Pak. Jangan bawa ini, jangan bawa ini, jangan bawa ini. Alhamdulillah 2 liter, maaf 2 drigen saya aman. Benar ini. Oh, Ustaz, nanti itu diperiksa. Saya punya Allah. Kalau saya jaga dan minta sama Allah, insya Allah aman. Aman, alhamdulillah. Tuh. Kalau kuat lagi bawanya. Dan siap-siap resiko kalau diapain? Diambil, nggak apa-apa. Jangan bawa, jangan banyak-banyak. 2 botol aja, 2 botol aqua bawa. Bismillah, izin. Kalau kita ngambil di Madinah, izin. Ya Rasulullah, saya izin. Mau bawa pulang air zam-zam. Tuh. Di Mekah izin sama Allah. Ya Allah, saya izin mau pulang bawa air zam-zam. Buat obat nanti saya di rumah. Oh. Ya. Niat yang benar. Sebelum berangkat, niat yang baik. Satu hal yang kita pikirin begini, nanti begini, nanti udah hilangin dulu. Saya pengen ibadah. Fokus sama manasik. Ya. Umroh seandainya ibu, bapak hadirin jamaah sekalian, orang Indonesia atau di dalam pelaksanaan ibadah haji ada 3 cara. Ada yang namanya tamattu, ada yang namanya haji ifrad, ada yang namanya haji qiran. Kebanyakan warga Indonesia ketika dia menunaikan ibadah haji ngambil haji tamattu. Apa itu tamattu? Umrah dulu baru haji. Tapi warga Indonesia yang berangkat tinggal 5 hari lagi wukuf di Arafah, tinggal 5 hari lagi tanggal 9 Dzulhijjah, biasanya ngambil haji ifrad, haji dulu baru umrah. Karena turunnya ada di Jeddah. Kalau selain itu biasanya turunnya di Madinah. Taruhlah kita bisa nih menunaikan ibadah haji, berangkat turun Madinah, sampai di Madinah, kalau bisa pimpinan yang cakap, yang baik, mengatur semua kepada jamaah, memberikan informasi kepada jamaah, taruh dulu barang-barangnya, urusan kamar ntar belakangan. Kita ke Madinah dulu, atau di gerbang pintu Masjidil Haram yang selurusan dengan penginapan kita. Di sana baca Fatihah, mohon izin. Sama siapa? Sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, izin saya pulang. Ingin menetap di Madinah kurang lebih sekian hari. Kalau saya kurang sopan, maafin. Mintain nama Allah agar Allah kasih kemudahan. Bla 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 bla. Tuh. Baru tuh masuk. Udah diatur tuh kamarnya masing-masing. Ya. Nah kemudian apa lagi? Setelah di Madinah udah dapat kamar, jangan sampai kita meninggalkan 1 kali jamaah kalau selama kita masih sehat walafiat. Walaupun kita berjalan dengan tongkat,
Jangan sampai kita lepas dari berjamaah di Madinah. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu solat yang dikerjakan di masjid itu pahalanya sama 1000 solat yang ditunaikan di masjid yang fi masiwah. Zuhur di Madinah, satu kali sholat zuhur kita tunaikan di Madinah sama halnya kita di Baitul Mukminin nih 1000 kali kita sholat zuhur. Makanya jangan males-malesan. Ya, jangan males-malesan, paksain bismillah, bismillah, bismillah. Yang haid bagaimana? Yang dapat halangan bagaimana? Udah, cukup di kamar. Baca tasbih, baca istighfar, baca sholawat. Kalau mau datang, tapi jangan ke masjid. Cukup di luar masjid. Ya, ikutin tuh, duduk sambil baca sholawat. Ya Rasulullah, ya Allah maafin, ya Allah, nggak bisa sempurna ibadah saya di Madinah ini. Ya Allah, saya belum bisa. Engkau belum mengizinin saya menunaikan ibadah sholat berjamaah di Masjid Nabawi ini, ya Allah. Tuh, begitu caranya. Kelar deh tuh. Kalau haji biasanya kurang lebih sekitar 8 hari karena mengejar arba'in. Apa arba'in Bapak Ibu? 40 kali berjamaah tuh di Masjid Madinah Nabawi. Kalau umroh nggak cukup. Ya, biasanya haji. Taruhlah umroh, taruhlah haji, dah selesai, berangkat tuh. Keluar dari hotel silakan pilih. Kalau nggak mau ribet di hotel pakai tuh kain ihram. Masih boleh tuh pakai pakaian yang dilarang, masih boleh. Ya, pakai bedak masih boleh nggak? Boleh karena belum niat. Pakai minyak wangi masih boleh karena belum niat. Oh, saya nanti aja di masjid. Tapi biasanya kalau ada jamaah keluar dari hotel menuju ke Mekah belum siap-siap, ini pimpinannya Masya Allah ngomel dulu. Bapak bagaimana sih? Udah disuruh siap-siap dan udah berangkat tuh dari Madinah Bapak Ibu, ya, menuju Mekah. Sebelum masuk kota Mekah kita mikot dulu. Ya, di dalam ibadah haji mikot termasuk wajib haji. Karena kalau ibadah haji itu ada rukun, ada wajib. Rukun jika ditinggalkan gak sah hajinya. Tahun besok wajib dia datang lagi menyempurnakan. Itu rukun. Tapi yang namanya wajib haji jika ditinggalkan sah hajinya jika dia membayar dam. Itu bedanya di situ. Nah, mikot atau mengambil tempat ketika dia niat ihram itu adalah termasuk wajib haji atau wajib umroh deh bisa dikatakan. Boleh sih niat di tempat-tempat lainnya, boleh nggak? Boleh. Cuman kalau punya duit 1 kambing. Kita niat di mana? Dari mulai Madinah nanti di Bir Ali nggak niat lagi, misal di Bir Ali nggak niat lagi, boleh nggak? Boleh. 1 kambing. Ya. Lagi di Bir Ali orang-orang turun kita tidur capek. Pimpinan juga nggak apa nih? Nggak tahu. Dibangunin susah. Berangkat aja tuh mobil. Bangun udah masuk kota Makkah, belum niatnya, boleh nggak niat? Boleh. 1 kambing, bayar dam, punya nggak? Hajinya sah, bayar dam. Kalau saya salah tolong Pak. Di sini banyak guru-guru nih. Kalau saya salah tolong. Oh nggak begitu Ustaz. Ya. Nah, mikot. Kita niat di tempat mikot itu termasuk wajib. Kita niat. Kalau haji, nawaitul hajjah. Ya, wa ahramtu bih lillahi ta'ala. Kapan niatnya? Boleh di situ. Atau setelah kita menunaikan sholat sunnah ihram. Masuk ke Bir Ali. Sholat sunat 2 rakaat. Ngambil keberkahan. Walaupun masih punya wudu, ngambil keberkahan air Bir Ali. Wudu di situ.
Saya belum batal. Berkahnya air bir Ali. Wudu. Ya, lah wudu. Kemudian masuk masjid salat. Aku salat sunat ihram karena Allah. Pertama kuliah. Rakaat yang kedua kulhu, selesai dibaca doa. Ya Allah, berikan, saya ingin menunaikan ibadah umrah. Saya ingin menunaikan ibadah haji. Engkaulah yang memiliki segala kekuatan. Engkaulah yang memberikan segala kemudahan. Oleh karena itu berikanlah kekuatan, sehat walafiat, kemudahan untuk diri hamba atau hamba di dalam menunaikan ibadah tersebut ya Allah. Selesai. Nawaitul hajja wa ahramtu bih lillahi ta'ala. Enggak hafal Ustaz bahasa Indonesia. Cukup, boleh. Ya Allah, saya pengen ibadah haji dan saya haramkan diri saya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Selesai. Oh, kebanyakan Ustaz. Ya Allah, saya ingin ibadah haji karena Engkau ya Allah. Selesai. Wah, banyak banget dah. Usia udah 80. Ya, banyak banget. Ya Allah, saya pengen haji ya Allah. Dah lah. Ngapain pakai ribet-ribet? Ya, tuh ilmu tuh. Kelar deh, berangkat dah. Angkat kota Mekah. Baca tuh sepanjang jalan. Kalau mau baca, nggak apa-apa. Tidur di mobil nggak apa. Disunahkan banyak-banyak baca talbiyah. Cuman bacanya itu nada orang sono. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Kalau kita baca nada sini, aduh, nggak semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Dia semuanya ya Allah. Waktu itu kemarin pada saat si Anu datang, ingat nangis lagi. Lah gak semangat kita ibadah. Baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Wah, kebanyakan Pak Ustaz ribet. Baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Wah, kebanyakan baca zikir. Allah. Wah, enggak mau. Maklum, sebelum berangkat orangnya jarang zikir, jarang sholat, jarang ini. Tapi bisa berangkat juga. Udah, tidur, jaga mulut. Jangan disenggol teman di bis. Udah baca zikir kagak, labbaik Allah kagak. Itu lihat simpokan, ya Allah ya. Oh. Ini jidal namanya nih. Tahu jidal, Bu? Wala jidala, jangan berbuat zalim sama orang, ngomongin orang tuh nggak boleh. Awas, udah apa Bu? Udah pakai pakaian ihram. Tadi balas sama Allah. Apalagi nanti kalau udah masuk kota Mekah, Masya Allah, rupa-rupa orang, ada yang kulitnya hitam, kakinya kuning, ada. Nggak bener, ini bener. Nah, kalau saya belum pernah berangkat sih mungkin bohong aja gitu ya. Ada. Mukanya hitam, rambutnya hitam, sampai semua, Masya Allah, kakinya kuning. Benar, telapak tangannya tuh kuning. Ada juga yang rupa-rupanya Masya Allah ganteng, tapi dia lewat, Masya Allah, wanginya. Benar ini. Itu buat nyoba kita. Kira-kira kita buat jidal nggak? Buat fusuk nggak? Sekali ngomong, ya Allah, lihat orang Afrika gede, hitam. Bu, gede, hitam. Kok gede, hitam. Apaan? Gede, hitam. Orang Afrika. Masya Allah. Jangan disebut. Bu Allah tuh orang gede banget, gede hitam lagi. Bah, jangan. Jaga nih lisan. Dibaca aja. Lagi tawaf. Udah selesai masuk kota Mekah. Di perjalanan kita banyak zikir, banyak baca talbiyah, banyak baca istighfar. Masuk kota Mekah. Tawaf deh tuh. Udah gak usah niat lagi deh. Tawaf di Mekah itu satu. Ada yang namanya tawaf kudum.
Ada yang namanya tawaf ifadah, ada yang namanya tawaf sunnah, ada yang namanya tawaf wada. Kalau saya salah tolong Bu, Pak, dibenerin. Tawaf kudum baru nyampe tawaf. Tuh. Gugur tawaf kudum jika dari Madinah sudah niat ibadah umroh atau haji, gugur. Ya, jadi nggak usah niat lagi. Saya niat tawaf sunnah, saya niat tawaf kudum, nggak usah. Tawaf deh tuh. Diawali dari pilar hijau. Kalau ada lampu hijau tuh, kalau mau ngeliat ke langit, kalau mau ngeliat ke ubin, ada tuh ubin hitam. Dari mulai situ. Kalau enggak, kalau ragu-ragu, lempengin pas banget nih, udah lempeng. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh begini, boleh. Boleh dikecup juga boleh, sunnah. Ya, enggak begini juga. Bismillahirrahmanirrahim, boleh enggak? Boleh. Baca deh tuh doanya. Tiap keliling satu keliling sampai keliling 7 yang keliling tuh 7 putaran itu beda-beda masing-masing doanya. Jika mendengar apa yang dituntun oleh Ustadz, ikutin. Ribet Ustadz, saya paling pinggir, saya paling belakang, udah baca aja dah tuh. Solawat boleh, zikiran lain juga boleh, doa juga boleh. Ya Allah, ya Rabb, di putaran pertama kami memohon agar Engkau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami datang dengan berbagai macam banyak dosa menuju Baitullah ini, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Pas lempengan rukun Yamani, tahu bu rukun Yamani? Rukun Yamani itu tempat dulu di mana Hajar Aswad itu diletakkan sebelum dipindahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun Yamani itu. Di rukun Yamani sampai Hajar Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahi Allahu akbar. Udah Ustaz mah biarin aja di depan dah. Makanya maaf Ibu, nanti usulin nih kalau ada pimpinannya jangan di depan. Tengah kedengeran, arah depan dengar, belakang dengar, samping kanan juga dengar. Ini pimpinan di depan, yang dengar cuma apa? Barisan depan doang, usulin Pak Ustadz, di tengah-tengah Pak Ustadz. Nah yang depan yang apa Bu? Laki-laki yang tenaganya besar, buat bulldozer tuh semua orang. Bulldozernya juga tata cara adab gitu ya. Ini adan udah. Ya Allah ya Allah. Ya, terus jangan ini. Cukup ya. Jadi ibu, kita kudu yang mau berangkat ibadah haji dan umrah harus didasari dengan ilmu. Jadi minimal saya bisa menyimpulkan begini ibu, jangan tinggalin ketika ibadah umrah 1 niat, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, selesai. Saya itu ibadah umrah. Nah ketika haji jangan tinggalin 1 niat ihram. Yang kedua yaitu tawaf. Yang ketiga wukuf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul, keenam jum. Nanti tinggal disusun aja deh. Nah ketika diri kita ini yang kadang-kadang salah kaprah ibu. Ibu ini sama perempuan nih. Ibu kalau udah pakai pakaian ihram dengan ihram nih nggak usah pakai lipstick. Nggak boleh tuh. Bedak juga jangan. Apalagi nih. Kalau bapak-bapak biasanya jarang pakai begituan, ya, nggak pernah pakai bedak, nggak pakai lipstick. Nah bapak-bapak yang kadang-kadang nih minyak wangi yang minyak rambut, dan nggak usah dipakai dulu. Nah ibu-ibu ya, bukan hanya minyak wangi, tapi bedak pun jangan. Ya, untuk dihindarin hal itu. Walaupun ada sebagian ulama membolehkan pakai bedak, pakai lipstick. Tapi buat kehati-hatian tinggalin tuh, jangan pakai bedak, jangan pakai. Emang kita mau kemana kondangan? Ya, ini kalau ibadah haji. Jadi ibadah haji ibu, bro, inti dari semua itu kalau Allah pengen kasih kemudahan, kalau kita kepengen ibadah haji dan umrah yang kita tunaikan ini menjadi ibadah haji yang mabrur, maka apa? Minta sama Allah agar Allah beri kemudahan. Terakhir, ada Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Idah mengatakan di sana,
Al-mabrur wal makbul. Mabrur itu adalah ibadah yang diterima. Wa alamatul makbul fil hajj wal umrah huwa zadu fi khair. Bertambahnya ayarji'a khaira, kata beliau. Huwa ayarji'a khaira. Tandanya orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah itu diterima sama Allah, ayarji'a khaira, balik dari sana tambah baik. Dulu belum berangkat ibadah umrah, apa? Suka pakai celana pendek, pulang alhamdulillah. Ya, dulu nggak pernah berjamaah, pulang berjamaah. Dulu nggak pernah senyum, pulang senyum tetangga. Ya, nah ini. Dan kita sebagai orang yang belum dikasih sama Allah, ya, ketika melihat kawan kita pulang dari ibadah haji yang umrah belum berubah kebaikannya, jangan dikata. Nggak terima tuh, gue tahu. Ya, tetap aja pulang haji sama aja. Belum berangkat suka gosip, pulang haji juga suka gosip. Belum berangkat suka pakai celana pendek, pulang haji juga suka pakai tanah. Belum berangkat nggak pernah berjamaah, pulang haji juga nggak pernah. Jangan kita usil nih mulut. Belum tentu kita bisa hal demikian. Ya, nah ibu hadirin jemaah sekalian, ayo. Ya, mudah-mudahan yang berangkat pada tahun ini baik ibadah haji maupun umrah, Allah beri kemudahan, sehat walafiat, dan Allah kembalikan semuanya apapun yang ia keluarkan dengan berbagai macam kebaikan. Kita pun yang belum berangkat, mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk menunaikan ibadah umrah dan haji khususnya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, bapak, hadirin hadirat jamaah sekalian, untuk menyempurnakan pertemuan kita dalam kegiatan Walimah Safar ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa kami dan dosa mereka kedua orang tua kami. Amin. Dosa mereka kakek nenek kami, dosa mereka guru-guru kami, dosa mereka keluarga besar kami, dosa mereka para sahabat kami, dosa mereka tetangga-tetangga kami, dosa mereka ya Allah jami'il muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan wal afiat untuk diri kami pun mereka orang-orang yang terdekat sama kami, keluarga besar kami, kedua orang tua kami. Jika mereka sudah meninggal dunia, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, selalu berikanlah kemudahan untuk kami ya Allah di dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Engkau maha kuasa ya Allah, segala apapun yang tidak kami inginkan jangan Engkau berikan ya Allah. Jagalah kami, lindungilah kami dan keluarga kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah ibadah haji dan umrah yang nanti kami tunaikan sebagai ibadah yang mabrur dan mabrurah, orang yang membawa perubahan di dalam kehidupan kami, terutama di dalam beribadah kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.